Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini menjadi sarana media bagi kita untuk belajar mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 dengan judul Gereja yang Semakin Bertumbuh. Dan untuk itu telah hadir di studio Bapak Pendeta Ujun Junaidi. Salam jumpa kembali Pak Pendeta Ujun. Salam jumpa Pendeta Santi, terima kasih. Terima kasih boleh hadir untuk memberikan pencerahan, mengajak para sahabat semua untuk bisa menemukan pesan-pesan penting bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari melalui Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Dan sebelum kita memulainya, kita berdoa. Mari silahkan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik Pendeta Santi, mari sahabat YKB kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami hendak membaca firman Tuhan bersama-sama dan kami hendak mendalaminya juga bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya sungguh kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kelak dengan sukacita juga kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Biarlah Engkau yang membimbing, mengajar, dan menginspirasi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 dan para sahabat di rumah boleh membacanya dari Alkitab masing-masing. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya, Pak Pendeta, menarik ini judul Ngulik Alkitab pada episode kali ini, Gereja yang Semakin Bertumbuh, dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Pak Pendeta, bolehkah menjelaskan konteks ya secara umum Kisah Para Rasul dan bagaimana teks ini ya menjadi bagian begitu dalam Kisah Para Rasul dan menjadi bagian perjalanan gereja Tuhan? Ya, baik Pendeta Santi. Pertama-tama Kisah Para Rasul sendiri merupakan bagian kedua gitu ya dari Injil Lukas sebenarnya. Ya, penulisnya itu sama seperti itu. Dan di Kisah Rasul ini ada satu hal yang difokuskan, yaitu penyebaran Injil Yesus ke seluruh dunia. Gitu. Jika pada Injil Lukas mengisahkan bagaimana siapa Yesus itu dan apa yang dilakukannya, bagaimana karya pelayanannya, maka pengantar dari Kisah Para Rasul ini adalah
tugas perutusan dari Tuhan Yesus kepada para rasul gitu ya, kepada para muridnya yang disebut para rasul. Karena itulah namanya adalah kisah para rasul gitu. Jadi bagaimana para rasul itu kemudian melakukan tugas perutusannya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yaitu menyebarkan Injil gitu ya, menyebarkan kabar baik gitu. Nah, satu pesan yang kuat yang menjadi pengantar juga di dalam pasal-pasal awal dari Kisah Para Rasul, kita bisa temukan di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Pak Pendeta Santi bisa tolong bacakan bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi itu menjadi titik tolak atau tugas perutusan itu, gitu ya. Bahwa para murid atau para rasul ini akan menjadi saksi-saksi Kristus. Kemana? Mulai dari Yerusalem, karena disitulah Roh Kudus tercurah, gitu ya. Pada peristiwa Pentakosta. Kemudian dari Yerusalem ke Yudea, daerah yang semakin luas gitu, juga ke Samaria, daerah orang-orang non-Yahudi gitu ya, bahkan sampai ke ujung bumi gitu ya, ke segala tempat, ke seluruh dunia. Dan ini menjadi tema yang sangat besar sekali tergambar dari kitab Kisah Para Rasul ini gitu, Pendeta Santi. Dan kaitannya dengan gereja yang semakin bertumbuh, yang menjadi tema kita pada Ngulik Alkitab episode ini adalah ternyata di jemaat di Antiokhia ini yang menjadi teks kita yang akan kita kulik. Di situ terjadi sebuah perubahan gitu atau pertumbuhan, di mana mula-mula gereja ada di Yerusalem, komunitas murid-murid Tuhan Yesus gitu ya, para rasul ada di sana. Lalu kemudian ternyata ada juga, karena tentu diawali dengan penganiayaan, nanti kita kulik itu gitu ya. Tapi kemudian di Antiokhia jemaat ini bertumbuh, berkembang, sehingga ada seperti mata air yang baru gitu, Pendeta Santi, yang kemudian pelayanan ini bertumbuh bahkan meluas gitu. Yang dilayani atau yang menjadi umat Tuhan di sana bukan hanya orang-orang Yahudi, sebagaimana gereja di Yerusalem yang notabene adalah orang-orang Yahudi saja gitu ya. Tetapi di Antiokhia orang-orang non-Yahudi pun mendapatkan tempat di sana gitu. Dan di Antiokhia ini juga lah pertama kalinya gitu ya pengikut Kristus atau murid Tuhan ini disebut dengan Kristen gitu ya. Dan ini sangat menarik, yang kemudian setelah jemaat di sini diasuh, berkembang, pelayanan gereja semakin meluas, bertambah banyak, dan juga semakin menjadi berkat gitu. Jadi skema dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ini juga mulai tergambar semenjak di Antiokhia itu sendiri. Kurang lebih begitu, Pendeta Santi. Iya. Bolehkah digambarkan sedikit begitu ya? Seberapa khusus atau semacam istimewa begitu kota Antiokhia sehingga kekristenan juga ternyata diterima oleh orang-orang non-Yahudi di sana. Iya, kota Antiokhia sendiri itu merupakan salah satu kota yang penting, dan kota ini cukup besar gitu ya. Menurut info yang saya dapatkan mungkin ketiga terbesar gitu ya di wilayah Romawi ini. Cukup besar, artinya menjadi salah satu pusat perdagangan juga. Jadi kita bisa melihat bahwa siklus ekonomi terjadi di situ gitu ya, karena ada perdagangan di situ. Dan konsekuensinya adalah penduduk di kota ini sangat majemuk sekali. Konsekuensi dari perdagangan itu gitu ya. Karena berjumpa dengan banyak orang, transaksi terjadi di sana dan lain sebagainya. Dan karena orang-orang yang majemuk, juga di sini kepercayaan mereka gitu ya, atau agama mereka juga majemuk. Jadi ini kota yang majemuk gitu. Termasuk salah satunya juga orang-orang yang menyembah dewa-dewi mereka berdasarkan kepercayaan mereka, yang ternyata cara penyembahannya itu melawan moral seperti itu. Jadi meskipun secara ekonomi jemaat ini mapan gitu ya, bukan jemaat, kota ini mapan, namun kota ini juga memiliki tingkat moral yang rendah
seperti itu. Karena praktik-praktik amoral yang terjadi di kota Antioquia ini. Tapi yang menarik, terjadi perkembangan yang luar biasa di kota ini dalam hal pusat kekristenan gitu, Pendeta Santi. Di tengah kota yang menurut saya cukup menantang ya, cukup berat gitu. Tetapi disitulah ada benih Injil yang kemudian bertumbuh. Yang kemudian bertumbuh karena orang-orang percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Nanti kita kulik ada ayat-ayat yang bisa semakin menarik gitu ya untuk kita bahas, bahwa di tengah kota Antioquia ini juga ada orang-orang yang menyebarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi bahwa Yesus adalah Tuhan, dan orang-orang di Antioquia ini menjadi percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi kota Antioquia itu salah satu kota penting begitu ya? Betul. Dalam kekristenan. Dalam kekristenan. Benih Injil ditabur di sana. Ditabur di sana. Dan rasanya itu bukan sebuah kebetulan. Ya, betul. Bukan sebuah kebetulan bahwa benih Injil ditabur di sana melalui para rasul. Yang mulanya dari Yerusalem. Dari Yerusalem. Lalu kemudian menyebar ke berbagai tempat, tapi yaitu dia Antioquia, salah satu kota penting. Tadi Pak Pendeta mengatakan 3 kota, termasuk 3 kota terbesar. Cukup besar. Cukup besar. Di Romawi. Pusat perdagangan, transaksi berjalan. Berarti rasanya banyak orang pinternya juga. Betul. Selain orang kaya berdagang, mungkin juga pandangan agama juga macam-macam, ya, intelektualitas juga macam-macam. Pengaruh filsafat juga rasanya juga betul sekali masuk di sana. Tapi uniknya benih Injil juga hadir di sana. Ya, seperti apa, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 dengan judul Gereja yang Semakin Bertumbuh bersama dengan Bapak Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur, Bandung. Bapak Pendeta, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Di ayat 11 dituliskan di sana, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Di segmen yang pertama, Pak Pendeta sudah menyampaikan begitu bahwa Antioquia itu menjadi salah satu kota penting dalam kekristenan awal. Di sana benih Injil bertumbuh begitu.
Di ayat 19 dikatakan sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Dan mereka tersebar sampai ke Fenisia. Apakah awal mula benih Injil itu bertumbuh di sana karena berangkat dari penganiayaan? Penganiayaan Stefanus, dan bagaimana itu ceritanya berangkat dari penganiayaan lalu kemudian berita Injil justru malah tersebar. Justru malah tersebar, bukannya disimpan aja begitu, karena takut begitu. Bagaimana Pak Pendeta? Nah, ini menjadi menarik ya Pendeta Santi, bahwa perikop ini diawali dengan keterangan bahwa ada penganiayaan. Ada penganiayaan kepada umat Allah, gitu ya, pengikut-pengikut Kristus. Dan kalau kita merujuk ke pasal 8 sebenarnya, di situ tentang Stefanus, gitu ya, kita mendapat keterangan bahwa ada penganiayaan yang hebat, gitu ya. Penganiayaan yang hebat terjadi di mana? Di Yerusalem, gitu. Jadi kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke sorga, para murid menunggu Roh Kudus, gitu ya, di Yerusalem, gitu ya, menanti-nanti. Dan kita tahu cerita Pentakosta setelah itu, gitu. Dan para murid tetap ada di situ, gitu ya, di kota Yerusalem itu, gitu. Beserta dengan pengikut-pengikut Tuhan yang lainnya, bukan hanya para rasul, tetapi juga jemaat, gitu ya, jemaat di Yerusalem. Nah, dari penganiayaan itu terjadi di kota Yerusalem itu, umat tersebar, Kak Santi. Jadi Pendeta Santi, umat tersebar ke berbagai kota, ke berbagai daerah di Yudea dan juga sampai ke Samaria sebenarnya. Nah, dari dua kota ini sebenarnya kita sudah melihat skema yang tadi di awal kita tegaskan, bahwa kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, gitu ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi, gitu. Nah, dengan cara yang tak terduga sebenarnya, penganiayaan, sebenarnya jemaat ini takut karena ada penganiayaan itu. Tapi ketakutan mereka tidak mengurungkan semangat pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu, gitu. Jadi di dalam bayang-bayang ketakutan memang ada penganiayaan, jelas siapa yang tidak takut, gitu ya. Kalau kita ada yang menganiaya, gitu ya, ada yang berusaha merenggut nyawa kita, dan Stefanus di sini menjadi martir yang pertama di sana, gitu ya. Kemudian menyebarlah mereka sampai juga ke Antioquia, di mana perikop yang kita baca di sini menjadi pusat, gitu. Dan ada cerita nantinya di ayat-ayat setelahnya, gitu, tentang kota Antioquia ini. Jadi dapat digambarkan atau dapat disimpulkan, Pendeta Santi, bahwa mulanya jemaat Tuhan berpusat di kota Yerusalem, namun terjadi penganiayaan yang hebat, gitu ya, di kota itu, dan tersebarlah orang-orang belum disebut Kristen ya, maksudnya pengikut Tuhan ini, murid-murid Tuhan ini tersebar. Tapi belum disebut Kristen. Barulah nanti di Antioquia ini ya ada nama Kristen itu, gitu. Gereja tersebar istilahnya di berbagai kota, gitu, di berbagai daerah. Namun yang menarik adalah mereka tetap melakukan pekabaran Injil itu, gitu ya. Mereka tersebar apakah memang secara sadar setelah melihat Stefanus menjadi martir lalu kemudian dengan semangat, atau berangkat dari rasa takut, lari, begitu ya? Berangkat dari rasa takut, ini nggak main-main ini penganiayaan ya, kita harus lari, kita harus survive. Lalu kemudian dalam pelarian itu, ya kuasa roh tetap bekerja bagi mereka untuk tetap melihat bahwa dalam peristiwa penderitaan itu ada peluang bagi mereka tetap menambarkan Injil, atau bagaimana Pak Pendeta? Betul, Pendeta Santi. Bohong kalau tidak takut ya. Dalam artian ada ancaman yang cukup hebat bagi gereja pada waktu itu. Tentu mereka takut dan mereka lari, gitu. Jadi lari ke kota-kota, berpencar seperti itu di bawah ketakutan, betul. Jadi tidak mungkin mereka tidak takut. Tapi yang menarik adalah yang tadi Pendeta Santi katakan, bahwa Roh Tuhan tetap menyertai, Roh Kudus tetap berkarya, sehingga apa? Sehingga di dalam kondisi yang sama sekali tidak ideal untuk memberitakan Injil itu pun, gitu ya, semangat mereka tetap ada, gitu ya. Semangat mereka tetap ada untuk kemudian memberitakan Injil itu. Mula-mula memang dicatat kepada orang-orang Yahudi saja, seperti itu.
Kenapa orang-orang Yahudi? Karena ada yang ingin ditegaskan di sana bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, seperti itu. Sehingga kepada orang-orang Yahudi gitu. Jadi Injil tetap diberitakan ke sana untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat gitu. Yesus Kristus adalah Sang Mesias itu gitu. Nah, jadi jawabannya iya dua-duanya gitu. Takut iya, tapi juga ini menjadi peluang atau kesempatan sebenarnya untuk menyebarkan firman Tuhan itu, menyebarkan Injil itu, dan secara konsisten penulis Kisah Para Rasul menegaskan peran Roh Kudus di sana. Jadi bukan hanya pengikut Tuhan ini gitu ya, bukan hanya para rasul atau bukan hanya anggota jemaat, anggota gereja yang punya peran besar di sana, tetapi itu semua dikepalai atau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri gitu. Jadi Roh Kudus sangat menjadi pusat di dalam cerita penyebaran Injil, terutama di dalam Kisah Para Rasul ini. Kurang lebih begitu, Pendeta Santi. Iya. Akan tetapi kita lanjut ya, seperti itu ya. Akan tetapi dan mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pertanyaan saya di segmen yang pertama begitu ya. Di kota itu justru benih Injil bertumbuh, begitu ditaburkan dan bertumbuh. Apakah mereka yang pergi itu lalu apa? Apakah sejak awal mereka sudah punya target? Ya, betul. Pasti ke sana. Pasti ke sana. Atau ya random aja kemana gitu ya. Lalu kemudian justru ketika berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi, di situ terjadi tuh percakapan dialog, itu ya. Dia terjadi percakapan dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, baik. Penulis Kisah Para Rasul ini adalah Lukas, yang dia ini seorang storyteller, seorang pencerita, tapi juga seorang yang sangat piawai atau pintar membuat skema yang sangat detail, yang sangat baik gitu, Pendeta Santi. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari kehebatannya untuk menggeser atau lebih tepatnya memperluas cakupan pemberitaan Injil itu. Kalau di ayat sebelumnya tadi ada keterangan untuk orang Yahudi saja. Tapi kemudian ini meluas secara cantik gitu ya, secara smooth, bahwa bukan hanya untuk orang Yahudi loh pemberitaan Injil ini gitu. Tapi juga untuk mereka, orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi. Jadi Injil ini menyentuh mereka juga, ya. Dan yang lebih menarik lagi, seperti sudah dipersiapkan topik ini, topik untuk orang-orang non-Yahudi ini. Dari mana? Kalau kita menyentuh konteks dekatnya gitu ya, tentang perikop sebelumnya gitu. Sebelum kita masuk ke sini, di situ dijelaskan tentang ayat 1 gitu ya, tentang Petrus yang mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Di Yerusalem, yang adalah Kornelius orang non-Yahudi gitu. Jadi penulis Kisah Rasul ini sudah mempersiapkan nih adegan ini istilahnya gitu ya. Sudah mempersiapkan bahwa ini tentang non-Yahudi. Petrus mempertanggungjawabkan baptisannya. Kita tahu cerita tentang Petrus yang mendapatkan penglihatan, bahwa Allah tidak membedakan orang dan lain sebagainya. Dan itu di Yerusalem loh dibilangnya gitu ya. Dipertanggungjawabkan di sana. Artinya gereja di Yerusalem sudah istilahnya dipersiapkan juga nih, tanda petik gitu ya, dipersiapkan untuk memasuki babak baru yang lebih besar lagi, yaitu pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi gitu. Dan kalau kita baca akhir dari perikop 11 ini, yang menjadi konteks dekat dari teks yang kita ulik, ayat 18, Pendeta Santi boleh minta tolong bacakan. Pasal 11 ayat 18. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, ini menjadi penutup di pasal 11 ayat 1 sampai 18 ini, perikop itu gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ada titik tolak nih, titik tolak atau titik berangkat dari yang
Injil hanya untuk orang Yahudi saja, karena menurut mereka Yesus saja orang Yahudi, para murid juga orang Yahudi, gitu kan. Jadi dominasi keyahudian ini sangat kuat sekali, berarti yang selamat orang-orang Yahudi aja nih, gitu ya. Kemudian dari titik tolak ini bergeser menjadi, oh bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Dan penulis Kisah Para Rasul mengisahkan perkembangan ini di jemaat Antiokhia gitu. Jadi jemaat Antiokhia ini menjadi penting karena perkembangan Injil terhadap orang-orang non-Yahudi itu menjadi kuat di situ gitu. Nah, tadi Pendeta Santi bertanya apakah ini random aja atau ini targeted gitu ya. Oh, aku mau ke sana kayaknya ini kotanya aman atau apa gitu ya. Nah, memang teks kita tidak memberikan keterangan sayangnya soal itu gitu. Apakah ini prospektif misalkan gitu ya. Apakah ini lebih aman atau apakah ini random aja. Memang tidak ada keterangan itu gitu. Namun yang pasti penulis Kisah Rasul membuat situasi yang tidak ideal ini, yaitu penganiayaan, ancaman, ketakutan, pasti takut gitu ya, diolah sedemikian rupa masuk ke dalam topik utama, gagasan utama yang ingin penulis Kisah Rasul sampaikan, yaitu apa? Pemberitaan Injil kepada banyak orang, kepada seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Itu kan yang menjadi tema utamanya gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab nih apakah ini sengaja ke sana atau nggak sengaja. Namun bisa dibayangkan gitu ya, kita agak sedikit spekulatif gitu bahwa Antiokhia karena majemuk mungkin aman di sana gitu ya, karena tiap orang diterima di sana gitu. Bisa jadi gitu. Lalu juga kotanya besar, mungkin lebih bisa melakukan aktivitas dengan baik gitu. Dan juga mungkin bisa jadi gitu ya, ada agenda untuk memberitakan Injil juga di kota di mana murid-murid Tuhan itu ada gitu, di mana pengikut-pengikut Kristus itu hadir. Jadi bisa segala kemungkinan itu bisa terjadi, Pendeta Santi gitu. Namun yang pasti agenda utama dari penulis Kisah Rasul ini adalah pemberitaan Injil itu berlanjut walaupun di tengah segala situasi yang tidak ideal itu. Pemberitaan Injil tetap berlanjut. Betul. Kita lanjut ya selanjutnya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Berangkat dari beberapa orang itu. Nah, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi ini benar seperti nggak sengaja seperti itu ya. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Maksudnya nggak sengaja begitu ya, tapi ya lagi ya itu peran Roh Kudus yang luar biasa begitu yang menuntun, dan justru pekabaran Injil bertumbuh di sana. Bertumbuh, betul. Dan kabar itu sampai ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Yang awalnya tidak ada niat begitu dari awal begitu ya, berangkat dari peristiwa yang tidak ideal justru ya, berangkat dari peristiwa tekanan begitu ya, penganiayaan yang luar biasa, mendesak sebagian orang untuk pergi, lalu kemudian berita Injil justru bertumbuh di sana dan itu didengar ya oleh kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Betul. Seberapa besar efeknya pertambahan ini lalu sampai ke telinga jemaat Yerusalem, dan akhirnya mereka bergerak untuk mengutus. Betul. Dalam hal ini Barnabas ke Antiokhia. Betul, Pendeta Santi. Dan ini membuat cerita ini menjadi tambah menarik. Betul kan? Ini sengaja atau enggak, mungkin lebih tepatnya tidak terduga. Siapa yang menduga bahwa penganiayaan akan menuntun mereka ke Antiokhia? Siapa yang menduga ketika mungkin mereka mempercakapkan Injil hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga ada orang-orang dari Siprus dan orang Kirene yang berkata-kata kepada orang-orang Yunani gitu ya. Jadi unexpected gitu ya, tidak terduga. Betul. Tetapi yang tak terduga itu tadi peran Roh Kudus ada hadir di dalamnya. Dan keterangan menarik, tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya. Jadi, di balik yang tak terduga ini ada tangan Tuhan. Gitu. Nah, itu kan tema utama juga tuh. Bahwa Roh Kudus berperan, tangan Tuhan menyertai. Sehingga banyak orang yang percaya berbalik kepada Tuhan. Seberapa besar
kalau berita ini sampai ke Yerusalem, berarti ini tidak main-main Pendeta Santi ya. Zaman dulu belum ada live viral dan lain sebagainya. Betul. Tentu berita ini sangat besar tentunya. Dan itu disikapi secara responsif. Baik sekali gereja di Yerusalem mendengar kabar tentang pengikut Tuhan di Antioquia ini. Saya yakin gereja di Yerusalem tahu kota Antioquia seperti apa, konteksnya seperti apa. Mereka jelas tahu tentang itu gitu. Dan mendengar ada orang yang percaya di kota itu, bahkan dalam jumlah yang signifikan, yang cukup besar, mereka langsung mengutus Barnabas gitu ya, untuk menjadi pembimbing atau juga pemimpin gitu yang bisa bersama-sama dengan umat di Antioquia belajar lagi tentang kekristenan dan lain sebagainya gitu. Dan ini menjadi respons yang luar biasa dari karya Tuhan yang juga luar biasa gitu. Dengan kata lain, ketika Allah berkarya, Roh Kudus berkarya dengan cara yang tak terduga, gereja bisa merespons loh gitu. Gereja bisa meresponsnya dengan juga mengandalkan Tuhan tentunya, dengan mengutus istilahnya orang yang terbaik gitu. Dalam hal ini Barnabas untuk pekabaran Injil yang lebih mendalam lagi gitu ya, untuk perkembangan gereja yang lebih baik lagi, untuk mengasuh dan juga membimbing jemaat di Antioquia ini. Nah, yang menarik adalah Barnabas ini siapa sih sebenarnya gitu ya. Barnabas ini siapa gitu. Kalau kita melihat mundur sedikit, Barnabas ini diperkenalkan juga di Kisah Para Rasul pasal 4 sebenarnya. Dia adalah seorang berasal dari suku Lewi yang bernama Yusuf gitu. Dan Barnabas ini memiliki karakter yang baik, dia penuh dengan Roh Kudus dan juga iman kepada Yesus Kristus gitu. Jadi memang Barnabas ini tokoh yang cukup baik gitu, bukan cukup baik, bahkan anak murid Tuhan yang baik gitu ya, yang kemudian diutus oleh gereja di Yerusalem gitu. Dan keterangan tentang Barnabas ini di ayat 24 juga sempat disinggung bahwa dia adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Dan yang lebih penting adalah begitu dia sampai gitu ya ke jemaat di Antioquia, Barnabas melihat kasih Allah, kasih karunia Allah di sana bagi jemaat di Antioquia. Pendeta Santi bisa bayangkan bahwa ketika ada seorang utusan datang ke sebuah kota yang baru, sebuah kota yang mungkin asing buat dia gitu. Saya kurang tahu apakah Barnabas pernah ke Antioquia sebelumnya atau belum, tapi bisa dibayangkan ketika dia datang dan dia bersuka cita. Berarti ada sesuatu yang sungguh-sungguh di dalam hatinya disambut oleh orang di sana, dan juga dia melihat bagaimana Allah merawat jemaat ini, padahal kan belum ada siapa-siapa nih, belum ada utusan yang istilahnya tanda petik legal dari gereja di Yerusalem sejak dari awal, tapi dengan hadir di sana dan melihat bagaimana karya Tuhan di jemaat Antioquia itu, bersukacitalah Barnabas. Gitu. Bersukacita ya, dia sangat bersukacita di sana gitu. Dan Barnabas diutus untuk melakukan tugas merawat sebetulnya mereka ya. Dan Barnabas rasanya tidak sendiri. Dia mencari Saulus dan kira-kira mengapa Saulus, mengingat track record Saulus, tapi kita akan membahas itu di segmen ketiga, dan sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 dengan judul Gereja yang Semakin Bertumbuh. Mari sahabat boleh menyampaikan pertanyaan maupun juga pandangan pendapat yang berkaitan dengan ulikan pada episode kali ini. Dengan senang hati Pendeta Ujun akan merespon pertanyaan ataupun tanggapan dari para sahabat. Kita lanjut di segmen yang ketiga ini ya, Bapak Pendeta. Di segmen kedua, Pak Pendeta sudah menjelaskan ya, Barnabas yang diutus oleh jemaat Yerusalem untuk merawat ya jemaat di mereka yang di Antiokhia yang sudah percaya begitu, memutuskan percaya kepada Kristus adalah Tuhan ya. Dan ternyata Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ya, jadi pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Mengapa Barnabas mencari Saulus partnernya begitu? Kenapa nggak yang lain? Siapa Saulus ini? Gitu. Mengapa harus dia? Gitu. Dia, ya. Baik Pendeta Santi, terima kasih. Dan betul, kita harus mundur sedikit untuk tahu siapa Saulus ini yang nantinya menjadi Paulus gitu ya. Dan kita tahu sosok Paulus adalah orang yang penting sekali untuk pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi terutama gitu ya. Dan ini semakin membuat kota Antiokhia menjadi lebih signifikan lagi. Gitu. Tadi kita sudah bahas bahwa kota Antiokhia ini ada pertumbuhan jemaat terutama dari orang-orang non-Yahudi, dan ada sosok Saulus juga di sini yang nantinya gitu ya di pasal-pasal setelahnya gitu ya menjadi pemberita Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, kita tahu sendiri bahwa Saulus ini adalah seorang penganiaya gitu ya dulunya gitu ya, seorang penganiaya orang Kristen atau murid-murid Tuhan gitu. Dan kita tahu bagaimana ia bertobat gitu. Dikisahkan di pasal sebelumnya tentang pertobatan Paulus. Dan setelah pertobatannya, Pendeta Santi, Saulus sebenarnya tinggal di Yerusalem. Tinggal di Yerusalem, dan Saulus ini juga mengajar gitu ya di kota itu, walaupun beberapa orang nih sebenarnya beberapa murid murid Tuhan di sana, orang-orang Kristen gitu ya, walaupun namanya belum Kristen gitu ya, takut. Kenapa? Karena latar belakang Saulus yang adalah penjahat, pembantai gitu ya, penganiaya dan lain sebagainya. Dan orang pintar. Iya, betul. Pintar dan jahat itu luar biasa. Luar biasa sekali gitu. Wow gitu. Dan ini menyebabkan ikhtiar untuk membunuh sebenarnya Saulus itu. Jadi ada orang-orang yang gak suka sama Saulus dan kemudian ingin membunuhnya. Oleh karena itulah Saulus diamankan istilahnya gitu ya, dilarikan ke Kaisarea pertama-tama gitu ya. Kita bisa baca di Kisah Rasul 9 ayat 28 jika sahabat YKB semua ingin mendalami gitu ya. Bagaimana Saulus ini kemudian dilarikan dan akhirnya sampai ke Tarsus. Akhirnya sampai ke Tarsus. Dan kenapa Barnabas gitu kan? Ternyata ketika Barnabas ada di Yerusalem, ketika para murid yang lain takut kepada Saulus, justru Barnabas lah yang menerima Saulus gitu di Yerusalem itu gitu. Murid yang lain menolaknya, Barnabas inilah yang menerima Saulus. Jadi ada pertemuan sebelumnya sebenarnya antara Barnabas dengan Saulus itu, dan mungkin di situ ada sharing juga bagaimana Saulus bertobat seperti itu, kisah pertobatan Saulus dibagikan dan lain sebagainya, sehingga Barnabas menjadi yakin bahwa orang ini, Saulus ini, apalagi di Yerusalem dia sungguh-sungguh mengajar juga
bahkan mengajar ada keterangan dengan penuh keberanian. Jadi sosok Saulus memang ini berani. Iya, memang dia berani gitu ya. Tapi di sini keberaniannya dipakai untuk mengajar, dan itu kan mungkin Barnabas melihat itu juga sehingga menjadikan Saulus sebagai rekan pelayanannya di kota Antiokhia ini. Dan di ayat 25 yang tadi pendeta Santi sudah baca, bahwa Barnabas menjemput Saulus istilahnya gitu ya, pergi ke Tarsus, menjumpai Saulus, kemudian dengan atau bersama-sama dengan dia, mereka berdua melayani di Antiokhia. Dan ini bukan main-main pelayanannya. Kita masuk ke ayat berikutnya nih, pendeta Santi boleh baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi ada Barnabas dan juga ada Saulus, mereka tinggal selama 1 tahun di kota Antiokhia itu. Apa yang mereka lakukan? Mengajar, gitu ya, mengajar, membimbing banyak orang, dan buah pelayanan ini juga semakin banyak gitu. Dan yang menarik adalah orang-orang di situ disebut sebagai Kristen gitu. Ini kali pertamanya gitu ya, kata Kristen itu muncul gitu. Nah, sebelum masuk ke analisis apa pentingnya kata Kristen gitu ya, di yang lain kan belum disebutkan gitu, apa pentingnya, apa signifikansinya, apa dampaknya. Namun saya ingin membahas sedikit dari sudut penulis kitab Kisah Para Rasul. Lagi-lagi ini adalah kepiawaiannya atau kepintarannya, kejeliannya seorang Lukas gitu ya, seorang penulis Kisah Para Rasul untuk mempersiapkan adegan-adegan lain, untuk mempersiapkan tema pentingnya, yaitu tentang gereja yang inklusif gitu, gereja yang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi orang Yunani, orang non-Yahudi pun masuk gitu ke dalam gereja. Dan Paulus menjadi salah satunya tokoh penting di sini gitu. Dengan kata lain, kita bisa melihat bagaimana penulis cerita ini sudah seperti mempersiapkan sesuatu di sini. Dan Antiokhia menjadi titik tolak itu gitu. Istilahnya ngapain Saulus repot-repot ke Antiokhia sih, istilahnya seperti itu. Ternyata ada sesuatu yang disiapkan nantinya. Bahwa Saulus atau Paulus itu menjadi pemberita Injil yang luar biasa, terutama khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Petrus di Yerusalem dan Saulus di Antiokhia menjadi 2 rasul yang nantinya menyebarkan Injil ke seluruh dunia gitu ya. Itu yang pertama, tentang sosok Saulus atau Paulus itu sendiri. Lalu sosok yang kedua, Barnabas sendiri, ini menjadi sebuah jembatan perluasan gereja itu sendiri gitu. Kenapa? Karena mulanya gereja berada di Yerusalem, lalu kemudian muncul benih-benih di Antiokhia yang bisa jadi itu mah bukan gereja, bisa jadi gitu kan. Anggapan-anggapan seperti itu tuh mungkin saja gitu terjadi, tetapi dengan diutusnya Barnabas secara legal gitu ya, otoritatif dari gereja di Yerusalem, hal itu membuktikan bahwa jemaat di Antiokhia, murid-murid Tuhan di Antiokhia itu sah, tanda petik gitu ya, legal, betul, diakui gitu keberadaannya. Bahkan butuh seorang Barnabas yang diutus untuk perkembangan jemaat ini kemudian gitu. Nah, legalitas ini penting gitu ya, supaya jemaat di Antiokhia ini nggak dianggap sebagai ini mah jemaat liar misalkan seperti itu, atau ini nggak usah diperhatikan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi kehadiran Barnabas dalam perspektif perkembangan gereja itu sangat penting sekali. Berarti gereja sekarang sudah melebarkan sayapnya gitu ya. Justru termasuk di Antiokhia. Signifikansi ini ya, perkembangan pekabaran Injil. Pekabaran Injil ya. Dengan hadirnya Barnabas bukan hanya untuk dalam rangka kualitas pertumbuhan iman, tetapi secara otoritatif itu betul gitu. Gereja Yerusalem mengutus Barnabas gitu. Dan kehadiran Barnabas sangat penting juga, karena dengan hadirnya Barnabas di situ bukan hanya jumlahnya semakin bertambah gitu, tapi juga kualitas semakin meningkat. Tahu dari mana? Ya itu tadi, orang-orang Yahudi bisa bergabung dengan orang-orang non-Yahudi. Itu kan kualitas inklusivitas istilahnya ya. Kualitas yang juga baik. Dan disinilah nama Kristen menjadi sangat
signifikan juga, Pendeta Santi. Mengapa? Karena identitas gereja itu bukan dari sukunya, gitu ya. Yahudi dan non-Yahudi. Betul. Istilah Kristen dari siapa sih Kristen itu? Kristus itu sendiri, gitu. Pengikut-pengikut Kristus, gitu. Dengan kata lain, identitas Kristen ini menunjukkan inklusivitas, gitu. Bukan hanya Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi, jadi tanda petik ada superioritas orang Yahudi, tetapi di balik kata Kristen, superioritas itu dilebur sedemikian rupa sehingga orang non-Yahudi pun mengenal Allah dan menyambut berita keselamatan itu. Jadi batas-batas itu menjadi melebur. Betul, batas-batas itu melebur walaupun pada praktiknya tentu tidak langsung smooth ya, Kak Santi, Pendeta Santi ya. Nggak langsung kayak nggak ada pergesekan, nggak langsung baik-baik saja. Gitu. Kebayang pasti banyak ininya, betul pergesekannya sekali. itu. Karena identitas keyahudian itu kan sangat solid. Kuat. Ya, sangat kuat sekali gitu. Di kota Antioquia memang penduduk-penduduknya seperti juga di kota-kota Romawi lainnya ya familiar dengan kalau ada orang-orang Yunani atau orang-orang non-Yahudi itu main ke sinagoge atau ikut acaranya orang Yahudi di sinagoge, sah-sah saja dalam batas-batas tertentu, nggak apa-apa. Orang Yahudi pun tidak masalah dengan itu. Tetapi batas orang Yahudi itu sangat jelas. Mereka punya batas-batas yang strict. Misalkan tentang makanan, tentang minuman, gitu ya. Identitas halal dan haram sebagaimana penglihatan Petrus itu, Petrus sendiri berkata, itu nggak bisa, aku nggak mau makan itu, istilahnya gitu. Itu kan menunjukkan identitas Yahudi yang sangat kuat sekali, gitu. Penduduk Antioquia juga seperti itu. Ada orang-orang Yahudi yang dengan tegas, ada batas yang nggak bisa dilewati. Dan disitulah kata Kristen ini menjadi signifikan gitu. Di balik identitas yang baru ini gitu sebagai pengikut Kristus, maka batas-batas ini dijembatani. Tapi walaupun batas melebur, tapi identitas yang sudah hidup begitu ya lama dari Yahudi tidak berarti juga melebur. Tetap dengan semangat partikularitas. Identitas yang memang sudah dihidupi begitu. Betul. Dan ini yang menjadi titik tengkar sebenarnya awalnya. Ini kan ada orang non-Yahudi masuk menjadi Kristen istilahnya gitu ya, menjadi pengikut Kristus. Dia harus sunat apa enggak? Dia harus ikut hukum Taurat atau enggak? Bukan hukum Taurat ya, hukum Musa bilangnya. Hukum Musa bilang gitu seperti itu. Bagaimana? Dan itu terjadi, ada orang yang kalau kamu mau diselamatkan, hukum Musa tetap harus kamu lakukan. Ada orang yang mengatakan seperti itu juga. Tentu orang Yahudi yang mengatakannya gitu. Kamu harus disunat dan juga harus ikut hukum Musa gitu. Dan ini ditentang keras oleh Saulus dan Barnabas. Enggak seperti itu gitu. Nah, kemudian titik tengkar ini menjadi masalah yang cukup gesekan yang cukup keras ternyata di jemaat gitu. Lalu pada akhirnya dibawalah ke Yerusalem untuk diputuskan bagaimana ini, gitu kan? Bagaimana? Dan bersidanglah di sana para rasul, para penatua di sana bersidang untuk membahas ini, dan juga Barnabas dan Saulus hadir di sana untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di Antioquia ini, gitu. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan disinilah Petrus sebagai gembala, gitu ya, dia memutuskan sesuatu yang menurut saya menjadi luar biasa penting sekali, bahwa tidak harus seperti itu, tidak harus orang non-Yahudi melakukan hukum Musa itu, gitu. Tapi ada hal-hal yang harus ditinggalkan untuk orang-orang non-Yahudi juga. Contohnya seperti tidak melakukan hubungan seksual misalkan, tidak melakukan hal-hal yang amoral seperti itu, hidup dengan baik gitu ya, dengan kudus seperti itu. Ada batas-batas yang juga memang harus ditinggalkan gitu ya, karena mereka sudah punya identitas yang baru seperti itu. Tapi mereka tidak harus menjadi seperti orang Yahudi. Nah, saya rasa ini solusi yang sangat luar biasa ya di gereja awal gitu ya, di gereja mula-mula pada waktu itu, bahwa ada konflik, ada ketegangan di sana, tetapi ini menjadi sesuatu
perkembangan yang luar biasa, bahwa betul gereja dari banyak suku, dua ini aja gitu ya, yang Yahudi dan yang non-Yahudi, tapi kedua ini pun belajar. Kedua-duanya sama-sama belajar. Baik identitas keyahudian yang juga solid, yang kemudian nggak harus dipaksakan, berarti kan belajar. Tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi yang nggak suka-suka hati juga loh gitu ya. Ada yang harus ditinggalkan juga loh, yaitu kehidupan yang istilahnya melanggar perintah Tuhan. Etika gitu, moral betul, ya. Etika dan moral yang harus juga diperhatikan sebagai orang Kristen. Nah, disinilah identitas Kristen semakin mulai inklusivitasnya kuat gitu. Tetapi juga ajaran kekristenan atau ajaran tentang pengajaran Tuhan itu juga makin mantap, dan disinilah gereja semakin bertumbuh. Kurang lebih gitu. Ya. Kita lanjut di ayat selanjutnya ini, di segmen ketiga, di penghujung episode kali ini. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Dalam ketegangan identitas tadi itu ya, lalu kemudian melebur menjadi sebuah identitas yang baru begitu Kristen. Ternyata juga ada persoalan yang terjadi, yaitu kelaparan. Betul. Dan bagaimana gereja tetap berperan ya di dalam peristiwa bahaya kelaparan yang besar. Betul. Jadi peran gereja di sini bukan lagi pada ya soal identitas, tetapi dampak sosial yang harus mereka berikan kepada lingkungan sekitar dan juga umat Tuhan alami di sana. Betul. Bagaimana pandangan Pak Pendeta? Betul. Dan ini menceritakan bagaimana tetap menjadi berkat di tengah segala istilahnya dinamika pelayanan ya, dinamika bergereja yang dihadapi oleh umat Tuhan, khususnya di Antiokhia gitu. Nah, tentang bencana kelaparan ini diberitakan oleh Agabus gitu ya. Agabus ini seorang nabi dari Yerusalem seperti itu, dan bicara soal peran nabi selain memberitakan apa yang benar gitu ya, yang benar di hadapan Allah, tapi seorang nabi juga bernubuat sesuatu yang akan terjadi. Dan di sini kita mendapatkan keterangan bahwa ada bencana kelaparan yang akan terjadi di seluruh dunia ini gitu ya, pada zaman itu gitu. Tapi satu hal yang menarik, ketika Agabus ini bangkit dan istilahnya bernubuat gitu ya, ada keterangan oleh kuasa roh di ayat 27-28 yang tadi Pendeta Santi katakan. Lagi-lagi penulis Kisah Para Rasul ingin menegaskan siapapun itu, nabi, rasul, pengikut Tuhan gitu ya, siapapun itu ada di bawah pimpinan Roh Kudus ketika ia berkarya pelayanan. Gitu. Lagi-lagi penulis Kisah Rasul ingin menegaskan bahwa apapun peran yang diambil, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu umat Tuhan biasa, tapi Roh Tuhan lah, Roh Kudus lah yang memiliki otoritas gitu ya untuk sebuah karya pelayanan. Dan bagian penutup dari perikop ini di ayat 29 dan 30 itu menegaskan bagaimana mereka antisipatif sebenarnya gitu ya, karena kan kelaparan ini akan terjadi dan mereka akan mengumpulkan gitu kan di sana sumbangan ya, mengumpulkan sumbangan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, detail-detail ini lagi-lagi penulis Kisah Rasul ingin menunjukkan, karena cermat sekali gitu ya. Ada upaya untuk saling menolong, ada upaya untuk saling membantu, tetapi bukan dengan terpaksa. Berdasarkan kemampuan mereka masing-masing yang kemudian disalurkan kepada siapa? Kepada saudara-saudara yang lain. Kalau di sini di Yudea melalui perantaraan penatua ataupun perantaraan Barnabas dan juga Saulus. Nah, bagaimana memaknai ini? Memaknainya adalah gereja nggak bisa diem harusnya gitu ya. Gereja adalah umat Tuhan yang nggak boleh diam gitu.
Umat Tuhan selalu diusik untuk bergerak, untuk memikirkan apa yang baik, bahkan di dalam kondisi yang tidak ideal tadi, gitu. Di dalam segala kondisi yang tidak ideal. Bahkan gereja diminta untuk memikirkan tindakan-tindakan antisipatif. Kelaparannya belum nih, gitu. Tapi, kita kumpulkan. Apa yang kita punya? Sumbangan, gitu. Kita inisiatif. Tentu ada ide kreatif di sana mengumpulkan persembahan. Bagaimana caranya? Tentu mereka ada diskusi. Tentu mereka ada rapat mungkin, gitu ya. Untuk bagaimana mengumpulkan ini? Menggunakan penatua. Difasilitasi Barnabas dan Saulus dan lain sebagainya. Gereja diminta untuk tidak pernah diam. Gereja diminta untuk terus bergerak. Untuk apa? Untuk perkembangan yang semakin lebih baik lagi. Jadi dari sini perkembangan gerejanya luar biasa. Secara kuantitas jumlahnya bertambah di Antioquia. Secara kualitas inklusivitasnya juga semakin solid. Dan di 2 ayat terakhir kita melihat bagaimana karya sosial, karya pelayanan bagi jemaat-jemaat yang lain, bagi masyarakat, itu dinyatakan. Dan disinilah, sesuai dengan tema kita nih Pendeta Santi, gereja yang semakin bertumbuh. Baik jumlahnya maupun kualitasnya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kita tiba di penghujung episode pada kali ini. Gereja yang semakin bertumbuh pada perkembangan kekristenan awal itu sudah kita bisa lihat begitu ya. Jadi kabar kesaksian tentang Injil itu tidak hanya di kalangan Yahudi, namun itu sampai di kalangan non-Yahudi menjadi berkat. Mereka bertambah, berkembang, lalu kemudian batas-batas ataupun identitas-identitas itu melebur, menghasilkan identitas yang baru, dan karya sosial gereja juga dirasakan oleh umat di sana. Dan biarlah ini juga boleh menjadi inspirasi bagi kehidupan gereja kita di masa kini. Sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan kiranya sahabat berkenan boleh menekan tombol subscribe sehingga bisa mendapatkan update-update tayangan YKB yang terkini. Kita mau menutup tayangan Ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Silakan Pak Pendeta boleh berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan biarlah sebagai gereja-Mu, kami terus dituntun oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami semakin berkembang. Bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada dunia. Dan dengan begitu Tuhan boleh menolong kami sebagai gereja-Mu untuk senantiasa melakukan pelayanan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan pada acara Ngulik Alkitab ini, dan biarlah Engkau yang terus menumbuhkan kerinduan kami untuk terus belajar firman Tuhan dan setia melakukannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.